Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita cuma mau jelaskan karena banyak pertanyaan yang gimana ya, yang di komentar itu banyak tanya tapi tidak saya jawab karena eh, nyelenteng atau gimana ya. Intinya mau jawab apa bingung gitu loh. Misal kayak gini, ini ada salah satu contoh kasus. Ini mejanya berantakan, gak apa lah ya. Ini Xiaomi Mi 4C jatuh, mati, dan habis jatuh kemudian mati dan rusak apanya, katanya gitu. Nah, itu sama dengan yang komentar teman-teman ya, yang tanya-tanya di komentar itu banyak di video, karena Mas, HP saya jatuh dan mati, rusak apanya. Ada lagi, Mas, HP saya kok tiba-tiba mati, kira-kira rusak apanya. Ya, kalau kayak seperti itu ya bingung kita mau jawab gimana ya, ya rusak HP-nya berarti lah. Gini, penjelasannya temennya, ini jatuh rusak apanya lah. Di sini kebetulan jatuh, setelah saya bongkar, saya cek, ininya putus. Ini kelihatan nggak? Berarti ini dari baterai. Nih, udah kelihatan putus kan baterainya. Nah, ini berarti jatuh rusak baterainya. Tapi ada lagi kasus lain, itu jatuh lepas, cuma dari soketnya ini lepas. Berarti cuma lepas baterainya. Ada lagi yang jatuh mati, fleksibel LCD-nya ini yang lepas, atau lagi yang lain sepertinya itulah, seperti begitulah ya. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas, HP saya rusak, jatuh, habis jatuh mati, kira-kira rusak apanya? Ya rusak HP-nya, karena banyak kemungkinannya. Karena di HP jatuh itu ada, kalau kena cuma di bagian fleksibel, yang sering terjadi itu di baterainya lepas atau gimana. Kalau enggak, kan ada sebagian ponsel itu yang enggak ada penjepitnya ya, untuk soket baterai seperti Mi 4C ini nggak ada penjepitnya. Yang lebih horor lagi, lebih ekstrim lagi itu Xiaomi Redmi Note 3, itu sama sekali nggak ada. Ini kalau ini kan masih ada ganjilan dikit lah, tapi dia kurang rekat. Kalau Xiaomi Note 3 itu kalau nggak salah malah nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau HP jatuh mati, kemudian mati, itu kemungkinan rusaknya banyak. Ada, kalau ya kita memang harus melakukan pengecekan lebih dalam lagi ya. Jadi saya nggak bisa jawab ya, kalau HP jatuh mati itu pertama kali yang sering saya jawab, mungkin saya akan jawab baterainya. Cek dulu baterainya. Kalau dari arus baterai normal, cek ke mesinnya ini anget nggak. Kalau dia anget bekerja, coba cek di LCD-nya. Kalau di LCD-nya sudah dipastikan normal, pakai LCD lain juga normal, ya ke IC ke kapasitor itu pasti ada yang retak atau gimana ya kalau dia habis jatuh. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya, kalau nggak saya jawab, semua pertanyaan insya Allah saya baca karena kalau saya pas istirahat itu saya buka seperti YouTube Studio ini kan ada komentar-komentar. Nah, di sini pasti ada notif kok, ada notif pertanyaan-pertanyaan, dari sini saya baca. Dan kalau tidak dijawab berarti saya bingung jawabnya, bukan berarti bukan berarti nggak tahu gimana ya. Intinya bingung jawab itu karena jawabannya itu banyak gitu loh. Bisa kemungkinannya banyak, kemungkinan rusaknya banyak. Jadi ya jadi lebih baik tidak saya jawab lah, daripada nanti kalau pas saya jawab ternyata keliru analisa atau gimana. Jadi kalau mati seperti itu, pastikan dulu baterainya aman nggak. Kalau baterainya aman, soket-soket LCD dicabut pasang, semua dicabut pasang untuk soket-soket seperti ini. Cabut pasang, pastikan, coba dicas dulu, jangan dihidupkan. Kalau dia nyala, kalau dia dicas cuma ada notif masuk cas, biasanya kan ada LED atau apa itu ya, tapi nggak ada tampilan, itu kemungkinan dari LCD. Bisa dari LCD, bisa dari IC gambar, bisa dari IC like atau bukan like gini, bukan ya, like lampu, istilahnya seperti itu. Dan ya itulah sedikit penjelasan dari saya ya, ini cuma sebagian kasus. Jadi ini habis jatuh kemudian mati, dan kebetulan setelah saya buka dalamnya cuma ini soketnya ini, untuk fleksibel baterainya dia putus seperti ini, ya. Nah, menganga seperti itu, putus. Jadi ini kemungkinan dari situ.
Dan ada lagi yang kalau teman-teman itu dibuat game mati, itu juga banyak kemungkinan ya. Kemungkinan dia hang. Kalau dia hang, coba cabut baterai, pasang lagi, dia bisa nyala. Kalau nggak bisa gitu, cari tombol reset. Ada tombol reset biasanya kalau di HP Sony ada tombol reset di ini HP Sony tipe berapa ini? Z3 kalau nggak salah. Nah, ini tombol resetnya seperti ini. Kalau HP Sony Z3 ada tombol reset seperti ini. Ada tombol reset, cari tombol reset. Biasanya kalau di advance juga di dekat tombol power. Kalau tidak ada tombol reset, tekan tombol power selama mungkin sampai dia nyala kembali. Itu untuk ponsel Xiaomi biasanya ya. Kalau nggak mau tombol power saja, tekan tombol power kemudian tombol volume min. Dia akan screenshot, sampai screenshot itu tetap ditahan, biarkan dia screenshot, tahan, kemudian dia sampai report lagi. Itu biasanya di HP Samsung. Di HP Samsung yang tipe baru atau yang agak kekinian gitu ya, itu pakai tombol power dan volume atas, ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau habis ngegame mati ya, kemungkinan itu tadi ya, cabut pasang baterai. Kalau tidak cabut pasang baterai, cari tombol reset. Kalau tidak ada tombol reset, tekan tombol power dan bawah. Kalau tidak bisa tombol power dan bawah, tekan power saja. Kemudian kalau tidak bisa itu tombol power sama dengan volume atas ya, seperti itulah intinya. Untuk HP, kasus HP gadget atau yang lainnya itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Jadi seperti itu kemungkinannya. Adalah kalau sudah dipastikan, sudah dicoba cara-cara tadi, habis ngegame tadi mati, dan cara-cara yang tadi sudah dicoba satu persatu dan dia masih nihil, coba dilakukan pengecasan dulu. Jadi kalau dia tetap mati, coba lakukan pengecasan, ditunggu hingga kurang lebih setengah jam, jangan lama-lama, setengah jam saja. Kenapa kalau jangan lama-lama? Karena kalau dia mesin mati, intinya kalau dia bermasalah di baterai atau fleksibel baterai atau yang berkaitan dengan setrum, kalau dia dicas lebih dari setengah jam, dia akan kalah di IC-nya. Jadi cukup setengah jam, karena setengah jam itu misalnya dia normal, dia pasti akan terisi baterainya gitu ya. Ya, jadi itu sedikit penjelasan tentang HP yang tiba-tiba mati. Jadi kalau tanya, "Bang, HP saya tiba-tiba mati, kira-kira rusak apanya?" Itu saya jawabnya bingung. Ya, berarti saya jawab HP-nya yang rusak. Ada lagi kemarin pertanyaan itu yang menurut saya ini agak unik, dari Kak Glenn MNS. Ada komentar, "Saya mau benerin HP Redmi 4A, tapi saya nggak ngerti harganya kira-kira berapa." Lah, ini kan kita nggak tahu rusaknya di mana, rusaknya apanya kan. Jadi yang mau, kalau jadi gini ya, kalau HP saya rusak, saya mau gimana? Saya mau benerin HP tapi saya nggak ngerti kira-kira habis berapa ya. Nah, kalau gini, kalau misalnya HP Anda yang rusak baterainya, berarti harga baterai. Kalau di sini harga baterai kurang lebih 150. Jadi rata-rata sekitar itu ya. Jadi bisa kurang. Kalau kurang itu sampai 130-an. Kalau lebih bisa sampai 180. Jadi pokoknya rank harganya itu antara kisaran di 150-an. Itu kalau baterai. Kalau LCD, kalau yang rusak LCD, ya pokoknya LCD lah. LCD antara 250 sampai 350. Ada yang Xiaomi baru atau tipe-tipe baru seperti Vivo, Oppo itu sampai 500 ada yang sampai 500. Bahkan kalau Samsung yang AMOLED Ori itu saya biasanya ada sampai 1 juta, 1.100.000. Ada yang seperti itu. Untuk yang Ori ya, kan ada sebagian user wah itu mintanya yang ori-ori. Ada lagi yang lebih mahal, yaitu LCD Samsung S7 ZG saya pernah ganti. Ini minta yang ori. Kalau yang ori S7 ZG itu memang dari frame-nya ya. Kita tinggal mindahin mesin, selesai. Dan pecah seperti ini. Ini harganya 2.500.000 di tempat saya. Ori baru. Jadi ya seperti itu ya. Untuk harga-harga, yo saya coba sebutin harga bukan berarti tarif saya segini, enggak. Memang di sini bukan gimana ya. Di sini rata-rata seperti itu. Jadi kita sudah kesepakatan dengan pengusaha-pengusaha counter sebelah atau yang lainnya gitu, intinya seperti itulah ya. Dan kalau ada selisih 100-200 itu sudah gimana ya, hampir wajar lah, karena kita itu narik di user ya. Jujur, saya ini buka rahasia dalam tanda kutip, saya sendiri
Kalau misalnya usernya itu rewel, ya emang saya agak mahal saya nariknya memang agak mahal kalau rusnya agak rewel. Tapi kalau rusnya enak-enak atau gimana itu wah, sudah beda lagi, karena servis ini yang kita jual kualitas sama skill. Jadi kualitas sama skill. Kalau di daerah saya terkenal, counter saya ini atau tempat servis saya terkenal agak mahal sedikit, tapi orang-orang lebih suka. Nah, sukanya di mana kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kan ada yang mengutamakan servis. Yang penting servisnya bagus dan kualitas dan juga cepat atau gimana itulah. Kalau di sini kan memang seperti itu ya. Kalau saya memang misalnya servis 3 hari nggak ada alat atau apa, langsung saya kembalikan, nggak ada spare part. Jadi nggak usah lama-lama di sini. Dan ya kita nggak main lempar-lempar. Jadi kita kerjakan di sini nggak bisa ya. Itu malah nyelentang sampai seperti itu ya. Intinya ya kurang lebih seperti itu, malah ini sampai teko harga-harga. Oke, pokoknya intinya kalau HP mati rusaknya apa itu kemungkinan banyak. Jadi teman-teman kalau tanya yang lebih spesifik, jadi misalnya contoh kalau HP jatuh mati rusak apanya, itu banyak kemungkinan jawabannya seperti itu ya. Itu memang pertanyaannya memang seperti itu ya, banyak kemungkinan. Jadi jawabannya bisa baterai ya seperti tadi lah. Kalau HP saya buat ngegame tiba-tiba mati, itu kemungkinannya ada di bisa dia hang atau blank, kemudian ada di firmware yang korup, kemudian ada di salah satu IC yang kalah, seperti IC CPU atau eMMC. bisa jadi kalau HP-nya lumayan agak lama, kemudian programnya dibuat ngegame yang agak berat atau gimana gitu ya, bisa jadi. Kemudian kalau HP mati, HP tiba-tiba mati untuk yang kena air, kalau HP kena air tiba-tiba mati, wah itu sudah, kalau kena air sampai mati itu biasanya kita harus melakukan pengecekan, karena kalau air bisa jadi semuanya rusak. Jadi kita berasumsi kalau semuanya itu rusak karena kena air, semuanya kan air itu rata ya. Jadi seperti itu. Ya intinya sedikit penjelasannya seperti itulah. Kalau HP mati rusak apanya kita bingung jawabnya ya. Kalau tanya jangan seperti itulah. Jangan membingungkan kita lah. Oke lah seperti itu. Oke, cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Semoga ini bisa menjawab sedikit pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab di komentar YouTube kita. Jangan lupa terus ikuti kita di Flash ID dan terus dukung kita, karena setiap kasus saya usahakan akan saya bahas di video di channel ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.